Dan segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan bentuk kagum kami. Namun hati kami juga tetap merindu haus akan firman-Mu, supaya kami semakin hari semakin limpah dengan syukur, dan seluruh kehidupan kami bawa untuk melayani Tuhan, memberikan penghormatan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan juga memberkati kita di dalam limpah kasih dan anugerahnya. Kita juga bersyukur saudaraku, kalau pada bulan ini bahkan juga pada minggu ini, ya kemarin kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-79, ya di mana bangsa kita merdeka dari segala penjajahan yang pernah dialami bangsa ini dari bangsa-bangsa lain. Ya, dan kita bersyukur atas semuanya itu, ya tentu berkat kasih dan anugerah Tuhan untuk bangsa kita, sehingga bangsa kita boleh mengalami kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu tidak hanya berhenti, ya sampai kepada kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa, kita juga harus berlanjut kepada perkara rohani. Kita dimerdekakan dari perhambaan, perbudakan, dosa-dosa, ataupun dunia yang mengikat manusia. Haleluya. Supaya hidup kita tidak hanya dimerdekakan secara jasmani, tetapi kita juga dimerdekakan secara rohani, supaya kita layak masuk ke suatu, ya saudaraku, tempat negeri yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Itulah Sion, Yerusalem surgawi, kota kudus di langit baru, bumi yang baru yang sudah Tuhan persiapkan. Itu hidup yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik bagi setiap orang yang percaya dan yang terbuka hati. Ya, oleh sebab itulah kita bersyukur atas semua kemurahan Tuhan, dan kita sudah menaikkan pujian, pengagungan, dan penghormatan kita. Saya percaya kita juga perlu diisi dengan firman Allah, dengan perkara-perkara rohani. Amin. Amin. Ya, bangsa ini juga yang sudah mengalami kemerdekaan dari penjajahan perlu diisi, perlu dibangun, saudaraku, menjadi satu negara yang terus bertumbuh, berkembang, maju, bahkan juga jaya. Demikian kita juga secara rohani, kalau kita sudah dimerdekakan dari segala perbudakan dosa, perhambaan dosa, maka hidup kita ini perlu diisi dengan hal-hal yang rohani. Baik firman Allah maupun Roh Kudus diisi dengan pengurapan Tuhan, dengan pelayanan, dengan karakter-karakter yang rohani yang baik, supaya kita boleh terus bertumbuh, mengalami kemajuan di dalam Tuhan, sampai seluruh rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita dengan sempurna. Ya, kita sudah melihat firman Tuhan, waktunya sudah sangat singkat sekali. Baik kedatangan Tuhan maupun juga kesudahan segala sesuatunya. Maka yang perlu untuk kita miliki 3 hal. Menurut kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Yang pertama pada pasal yang keempat. Yang pertama-tama itu adalah penguasaan diri. Yang kedua itu adalah kehidupan yang bermesbah. Yang ketiga itu adalah mempertahankan kasih. Bicara tentang kasih, ada 3 kasih yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Yang pertama adalah kasih yang memberi pengampunan. Yang kedua, saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, adalah kasih yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagian yang ketiga, yaitu kasih
yang membawa kepada pelayanan. Iya. Jadi kasih itu harus membawa kita juga kepada pelayanan. Mari saya kembali kutip kepada kitab Petrus saja kembali. Ya, kepada 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan lihat dari ayatnya yang ke-10 saja langsung sampai kepada ayat 11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai kepada ayat 11. Demikian firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain, Ya. sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, Terus. sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, terus. Jika ada orang yang berbicara, Ya. baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan perbuatan yang terhadap Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, puji Tuhan. Iya, saya hanya kutip dari ayat 10 sampai kepada ayat 11. Ya, kita sudah lihat sebelumnya dari ayat 7. Dalam ayat 7 itu menerangkan bahwasanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, lalu ada 2 poin yang dikutip dalam ayatnya yang ke-7. Yang pertama, perlu penguasaan diri. Yang kedua itu jadi tenang supaya dapat berdoa. Itulah kehidupan yang bermesbah. Lalu dalam ayat 8 itu juga harus memiliki kasih, menjaga dan memelihara kasih. Jangan sampai kasihnya dingin. Ya, kasih yang dimaksudkan di situ adalah ayat 8, kasih yang memberi pengampunan. Lalu ayatnya yang ke-9, kasih yang disertai dengan perbuatan ataupun tindakan. Sedangkan ayat 10 sampai kepada ayat 11, kasih yang membawa kita kepada pelayanan. Ya, jangan salah ayatnya dan jangan salah temanya. Nah, nanti kalau ada CCA bisa kehilangan hadiah. Ya, kalau salah maka diingat. Ya, dicatat. Haleluya. Iya. Nah, saudara yang terkasih, saya kutip bagian yang terakhir ini, yaitu kasih yang membawa kepada pelayanan. Ya, jadi kasih itu tidak hanya satu perkataan saja, bukan hanya ucapan lidah saja, tetapi kasih itu membawa ataupun mendorong kita untuk melayani Tuhan. Kalau ada orang berkata mengasihi Tuhan, tetapi tidak terdorong hatinya untuk melayani Tuhan, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Orang yang betul-betul memiliki kasih kepada Tuhan, dia memiliki hati untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita juga memiliki hati untuk mengasihi dia, melayani dia. Kalau anak mengasihi orang tuanya, ada hati untuk melayani orang tua. Iya. Kalau memiliki kasih. Jadi kasih itu akan mendorong, membawa kita kepada pelayanan. Saya sudah menerangkan bahwasanya kitab Hosea itu berbicara tentang kasih yang memberi pengampunan. Sedangkan kitab suratan Yohanes menyatakan kasih yang memberi ataupun disertai dengan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan. Sedangkan kitab Kidung Agung itu, ya, kalau kita pelajari kitab Kidung Agung secara mendetail, ya, dalam Kidung Agung itu penekanannya adalah kasih yang membawa kita kepada pelayanan. Ada 2 hal di situ yang paling ditekankan dalam Kidung Agung. Yang pertama soal hubungan dengan Tuhan. Baru yang kedua, pelayanan. Hubungan yang dimaksudkan di situ adalah hubungan kasih, cinta. Iya, cinta. Iya. Jadi hubungan kasih atau cinta itulah yang akan mendorong kita, membawa kita kepada pelayanan. Maka kalau seseorang yang cinta Tuhan, dia akan senang melayani Tuhan. Ya. Tanpa memperhitungkan tenaga, tanpa memperhitungkan waktu, tanpa memperhitungkan materi,
ya, tanpa memperhitungkan hal-hal yang jasmani. Karena cinta. Sama dengan kalau kita mencintai seseorang, kita tidak memperhitungkan hal-hal yang jasmani. Coba kalau orang-orang muda ini cinta dengan seorang wanita, dia tidak akan perhitungkan. Bang, beli bakso. Nah, ya, Bang, beli es apa? Memoyo. Nah, ya, Bang, aku mau melamar. Apa maksudmu? Antar. Bang, jemput aku. Jemput. Ya, Bang, aku mau ibadah, mau pelayanan. Antar, jemput, antar, jemput. Ya, dan seterusnya. Karena cinta. Tanpa memperhitungkan bensin, tangki motor yang sudah habis. Ya, semua itu dilakukan karena cinta. Ya, jadi orang kalau cinta, ya saudaraku, maka cinta itu akan membawa dia kepada pelayanan. Kitab Kidung Agung tadi saya sampaikan intinya ya adalah kasih yang membawa kepada pelayanan. Dua hal di situ yang paling ditekankan, hubungan dan pelayanan. Iya, tetapi pelayanan itu dimulai dari hubungan dulu. Ya, jangan sampai nanti melayani tanpa hubungan. Oleh sebab itu dalam Kidung Agung, dalam kitab Kidung Agung, saya sudah menyampaikan ya beberapa kali dalam Kidung Agung, di situ ada peningkatan perkembangan kasih ataupun cinta. Yang pertama dalam Kidung Agung pasal yang kedua dikatakan begini, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Baru meningkat nanti kepada pasalnya yang keenam, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Baru yang ketiga, aku kepunyaan kekasihku. Ya, gairahnya tertuju kepada aku. Sudah saya terangkan ya? Iya, saudaraku, ini perkembangan kasih. Nah, yang pertama-tama dikatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku. Ini kasih yang masih bersifat ego. Ya, ingin memiliki, ingin mempunyai, ya, dan semua ditarik kepada dirinya. Ya, cinta pertama itu begitu, sifatnya ego. Ya, maka kalau orang cinta pertama itu bersifat ego. Ya, belum suami istri baru pacaran, kau kan pacarku, kau kan milikku. Ya, nggak boleh orang-orang lain dekat. Apalagi nyentuh-nyentuh, pegang tanganmu. Ya, tadi perayaan 17 itu kenapa dia pegang tanganmu? Padahal belum suami istri itu. Ya, karena cinta pertama itu di awal itu sifatnya ego, menarik kepada dirinya, ingin memiliki. Ya, itu yang pertama. Baru nanti yang kedua, ya, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Ini memang sudah ada meningkat. Saya katakan itu adalah kasih yang bersyarat. Ya, aku milik Tuhan, tetapi Tuhan pun milikku. Aku kekasih Tuhan, ya, Tuhan kekasihku dan aku pun kekasih Tuhan. Ini bersyarat. Ya, ini bersyarat. Aku mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan pun harus mengasihiku. Aku mencintai Tuhan, tapi Tuhan pun harus memberkatiku. Ini syarat. Ya, jadi dari cinta pertama itu nanti meningkat. Ada perkembangannya, yaitu cinta yang bersyarat. Ya, supaya lebih gampang, saya buat tetap contohnya orang-orang muda ini. Iya, orang muda berkata kepada pacarnya, ya deh, aku akan menikahimu sebagai bentuk bukti cintaku. Boleh bang, tapi ada syaratnya. Ya, boleh tapi ada syaratnya.
Ya, syarat yang pertama, sedia sinamot. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita sudah menikah, ya begitu selesai acara pesta nikah, kita harus ngontrak. Jangan tinggal di rumah mertua. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau kita sudah punya rumah sendiri, keluargamu nggak boleh datang dekat-dekat. Syarat yang ketiga, dan seterusnya. Ya, maksudmu yang nggak cintanya kau, cintanya aku, maunya aku menikah, tapi itulah syaratnya. Ya, demi menjaga keutuhan rumah tangga kita untuk masa depan. Kira-kira begitu alasannya. Ya, jadi dari cinta mula-mula meningkat kepada cinta yang bersyarat. Baru nanti saudaraku puncaknya. Ya, mempelai itu berkata, aku milik kepunyaan Tuhan. Aku milik kekasihku dan kepadaku gairahnya tertuju. Ya, jadi tidak lagi menarik kepada dirinya. Aku ini milik Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Ya, sampai seluruh pelayananku menggairahkan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi tidak lagi menarik kepada dirinya, tidak lagi menarik kepada kesenangannya, tetapi bagaimana dia bisa menyenangkan kekasihnya, menyenangkan Tuhan. Amin. Maka dalam rumah tangga itu biasanya kalau kasihnya terus makin meningkat, makin bertumbuh, saudaraku, sampai tua. Contohnya saja, kalau suaminya dipanggil Tuhan lebih dahulu, ada banyak ibu-ibu atau istri, dia merasa bersalah. Aku belum sempat berbuat sesuatu yang baik untuk suamiku. Padahal suamiku pengorbanan habis-habisan. Dia mencari nafkah dan seterusnya. Ya, jadi dia merasa bersalah karena belum sempat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, ini peningkatannya. Jadi dia tidak menuntut. Kenapa kau mati duluan? Kenapa kau tidak meninggalkan harta bagiku? Ya, supaya aku bisa melanjutkan hidupku, tidak lagi bersusah payah dan seterusnya. Tidak. Ya, cinta yang meningkat, yang bertumbuh itu, dia akan merasa apa yang sudah dilakukannya belum ada apa-apanya. Selalu ingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Selalu ingin berbuat sesuatu yang lebih lagi. Itu kasih yang terus meningkat. Itu yang ditekankan dalam kitab Kidung Agung. Ya, maka kalau sudah pada puncak cinta itu, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Uang yang banyak, bahkan harta seisi rumah pun kalau diberikan, tidak akan menjadi ukuran patokan. Tetapi itu akan dihina. Ya, kalau cinta itu makin meningkat dalam rumah tangga saja, kalau cinta itu makin meningkat, makin bertumbuh, bukan lagi harta yang menjadi ukurannya, bukan lagi harta yang menjadi patokannya, ya saudaraku, tetapi hubungan kasih yang semakin mendalam, saling memberi pengertian, saling menghargai, saling menopang, saling memuji, ya, saling berbagi. Itu yang ditekankan dalam kitab Kidung Agung. Ya, ini kalau kasih sudah meningkat. Tapi kalau di awal-awal harta perlu. Kadangkala harta menjadi tolak ukur. Iya kan? Iya. Iya enggak kira-kira? Ya, kalau anak-anak gadis ini datang partandangmu, saudara lihat motornya kan? Hah? Ya, kalau motornya Big, Mio, Jupiter, John Peter, kan beda kan? Ya, ada datang laki-laki tuh,
Naik motor apa? Beat. Nah, tutuplah pintu itu. Emangnya itu siapa? Itu beli secondnya itu pun kredit. Nah, kalau di awal-awal, tapi kalau sudah menikah, istri tidak lagi melihat, ya, tidak lagi melihat harta suaminya, suami pun tidak lagi melihat harta istrinya. Tetapi ikatan cinta itu, hubungan cinta itu yang lebih baik, yang harus dipertahankan, dipelihara, dijaga. Haleluya. Ya. Nah, kembali saudaraku kepada tema kita. Pelayanan yang membawa kasih yang membawa kita kepada pelayanan. Kitab Kidung Agung menekankan dua hal ini. Kasih dan pelayanan. Ya. Kasih yang dimaksudkan di situ digambarkan dengan hubungan. Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung pasal 1. Nah, ini bahayanya. Jangan sampai kita melayani tetapi tidak didasari dengan hubungan kasih. Iya. Kidung Agung pasal 1, mempelai perempuan itu berkata, iya, hitam aku tetapi manis. Ya, memuji diri sendiri toh. Iya. Kenapa aku hitam? Ya, diterangkan di situ. Karena aku menjaga kebun anggur. Menjaga kebun anggur. Ya, kebun anggur kakak-kakakku ku jaga, sementara kebun anggurku tidak. Ya, coba Kidung Agung pasal 1 dari ayat 5 saya kutip. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang hitam aku tetapi cantik. Ya. Hai putri-putri Yerusalem. Terus. Seperti kemah orang Kedar. Terus. Seperti tirai-tirai orang Salma. Ya. Inilah perempuan. Ya, suka memuji diri sendiri. Ya, hitam aku tetapi jarangnya sebenarnya kalau yang hitam cantik. Ya, kalau yang hitam manis mungkin ada. Ya. Tapi kalau yang hitam dikatakan cantik kadang-kala memang jarang itu. Nah, tapi kalau dibilang hitam manis, ya oke, kita terima. Ya, kalau hitam manis seperti si Moses lah. Ya. Hitam aku tetapi cantik. Iya. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Perhatikan ayat 6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Jangan perhatikan aku hitam. Jangan lihat kelemahanku. Iya. Jangan lihat kelemahanku. Jangan lihat keterbatasanku. Tetapi apa yang dilihat? Terus. Karena terik matahari membakar aku. Ya, terus. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Ya. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun. Aku dijadikan menjadi penjaga kebun-kebun anggur. Ini bicara tentang pelayanan. Menjaga kebun anggur, bekerja di kebun anggur. Ya, dalam Matius pasal 20 bicara tentang kebun anggur itu kan bicara tentang bekerja di ladang Tuhan. Amin. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk jam 8, jam 9, ada yang masuk jam siang, ada yang masuk second, jam 3 petang, bahkan ada yang masuk jam 5. Ya. Namun ada berkatnya di situ. Ya, saudara, yang masuk pagi, yang masuk siang atau second, dan yang masuk sore, sama-sama upahnya 1 dinar. Bicara tentang 1 dinar, itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari. Ya, jangan diukur, dinilai dengan mata uang ya. Nah, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang 1 hari. Kalau hari ini kita melayani Tuhan, sepanjang hari ini hidup kita dipelihara Tuhan. Besok kita melayani, sepanjang besok hari hidup kita dipelihara Tuhan. Lusa kita melayani, sepanjang lusa itu hidup kita dipelihara Tuhan.
Amin. Ya, kapanpun kita masuk, apakah kita melayani pada pagi hari, siang hari, sore hari, menjelang akhir, menjelang tutup masa. Apakah kita melayani ketika kita sudah mulai anak-anak, remaja, orang-orang muda, bahkan kita melayani di masa tua kita pun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan berarti yang masuk pagi, orang yang melayani mulai dari sejak masa mudanya, dari sejak masa kecilnya, Tuhan membuat perbedaan upahnya, pemeliharaannya dengan orang yang melayani di masa tuanya. Tidak. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kapanpun kita melayani, apakah dari sejak masa dini, dari sejak remaja, orang muda, orang tua, selama kita melayani, Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Itu Injil Matius pasal yang ke-20. Ya, tetapi yang saya mau kutip dari situ bahwasanya orang yang bekerja di ladang Tuhan itu berbicara tentang pelayanan. Kidung Agung pasal 1 tadi, ya, mempelai itu yang adalah gambaran gereja, sidang jemaat. Ya, melayani di kebun anggur. Ya. Sehingga menjadi hitam. Tetapi ia berkata, jangan perhatikan hitamku, tapi lihatlah, aku hitam karena melayani. Bekerja di kebun anggur. Apa yang ditonjolkannya? Pelayanannya. Nah, dan perhatikan saudaraku, masih ada kelanjutannya di sini. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, katanya. Anak-anak ibuku, putra-putra ibuku, atau kakak-kakakku marah kepadaku dan menjadikan aku menjadi penjaga kebun anggur. Perhatikan, masih koma ini. Kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Ya, kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Banyak orang melayani Tuhan, ya, tetapi tidak membuat keseimbangan, tidak balance. Dia hebat melayani orang lain, tetapi tidak bisa melayani dirinya sendiri. Ia bisa melayani keluarga yang lain, tetapi tidak mampu melayani keluarganya sendiri. Justru kebun anggurnya sendiri terabaikan. Iya, banyak orang melayani Tuhan, banyak pelayan-pelayan, termasuk juga hamba Tuhan. Saya bukan mau menjelekkan, tidak. Tetapi ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Baik saya, kami, saudara juga para pelayan-pelayan Tuhan, kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Iya. Jangan sampai kita sibuk dalam pelayanan, sibuk di kebun anggur orang lain, tetapi kebun anggur kita sendiri dibiarkan terbengkalai. Iya. Sibuk dalam pelayanan, tetapi keluarganya terbengkalai. Jangan sampai saudara sibuk dalam pelayanan di gereja, di penggembalaan, pelayanan di kumpulan-kumpulan, pelayanan di persekutuan-persekutuan doa, pelayanan di tempat-tempat lain, tetapi kebun anggur kita sendiri terbengkalai. Jangan sampai istri dan anak-anak kita terbengkalai. Jangan sampai keluarga kita sendiri terbengkalai. Orang mendapat perhatian melalui pelayanan kita, orang merasa tertolong melalui pelayanan kita, tetapi keluarga kita sendiri merasa kurang kasih sayang. Sibuk dalam pelayanan. Dan bukan hanya itu. Masih berlanjut kepada ayatnya yang ke-7. Perhatikan. Ceritakanlah. Demikian. Ya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ya. Di manakah Kanda menggembalakan domba? Terus. Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembala dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? saudaraku sibuk dalam pelayanan,
tetapi hidupnya seperti seorang pengembara. Artinya jauh dari kekasihnya, jauh dari mempelainya, sibuk melayani, tetapi jauh dari Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Maka nanti kelanjutannya ini dia mencari, di manakah Kanda menggembalakan kambing domba? Ya, maka putri-putri Yerusalem itu menjawab, kalau engkau mau tahu di mana, ikutilah jejak-jejak domba. Iya. Jadi dia sibuk dalam pelayanan, menjaga kebun anggur, mengurus yang lain. Tapi ada dua hal yang diabaikan. Yang pertama-tama, mengabaikan kebun anggur sendiri, mengabaikan keluarga. Baru yang kedua, mengabaikan hubungan dengan kekasihnya, mempelai. Ya, tidak salah kita melayani, bagus melayani. Tetapi pelayanan itu harus dimulai daripada kasih, cinta, persekutuan. Itulah yang mendorong kita, itulah yang membawa kita kepada pelayanan. Amin. Jadi jangan terbalik ya, sibuk dalam pelayanan tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan keluarga pun bisa terbengkalai, terabaikan. Ya, orang-orang terdekat kita yang menjadi tanggung jawab kita, yang harusnya lebih dahulu kita perhatikan, justru terabaikan. Iya. Tetapi mulai dengan hubungan dulu dengan Tuhan. Ya, hubungan yang didasari dengan kasih cinta. Maka itulah yang akan mendorong kita untuk melayani. Memang bicara tentang pelayanan, sebelum lebih jauh kita belajar tentang kitab Kidung Agung. Ya, saya tarik keluar sedikit dari sana. Ya, bicara tentang pelayanan, tentu Rasul Paulus menerangkan banyak. Pelayanan, ya, ini bukan menurut kita tetapi menurut Tuhan. Oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia ataupun potensi untuk melayani sesuai dengan pemberian Tuhan. Ya, bukan menurut kita. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan karunia itu, potensi itu bagi kita, supaya kita melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Kepada setiap kita Tuhan memberikan karunia masing-masing. Saya selalu menyampaikan, tidak semua kita pengkhotbah, tidak. Tidak semua kita pengajar, tidak. Tidak semua kita penyanyi, tidak. Ya, tidak semua kita pemain musik, tidak. Ya, saya kalau mengajari orang main musik bisa. Tapi kalau disuruh main musik, memusiki satu lagu, nggak bisa. Walaupun itu lagu King Kong badannya besar. Ya. Kunci-kunci musik, ya mungkin ya puji Tuhan. Ya, saudaraku, mungkin saya tahu. Baik juga pasangan-pasangannya tahu. Ya, tetapi tidak punya feeling untuk mencocokkan. Ya, kapan dia ke mall, kapan netralnya, kapan ke opernya, nggak tahu itu. Dari dulu, saya mulai kelas 1 SMA, saya sudah punya gitar sendiri, sudah beli gitar sendiri. Ya, dulu kalau orang punya gitar kapok, ya saudaraku, di zaman saya itu sudah hebat, sudah luar biasa. Saya kelas 1 SMA sudah punya gitar kapok sendiri. Ya, tetapi sampai sekarang, sekali lagi, kalau mengiringi lagu King Kong badannya besar saja itu nggak tamat itu. Kalau intro mungkin seperti menarik. Ya, tetapi begitu masuk lagunya, udah. Ya, lebih bagus dihentikan. Ya, saudara yang terkasih, karunia saya tidak di situ. Ya, bukan saya tidak mau belajar. Dari dulu saya belajar. Memang Tuhan tidak tempatkan di situ. Cobalah kalau saya pengkhotbah hebat, mengajar hebat, ya bernyanyi hebat, main musik hebat, ya peluangnya untuk sombong kan tinggi. Nah, iya kan? Ya, Pak Purba pun nggak perlu lagi.
Ya, si Joshua didudukkan. Ya, saudara yang terkasih, oleh sebab itulah Tuhan memberikan kepada kita potensi masing-masing, karunia masing-masing, menurut pemberian Tuhan, bukan menurut selera kita. Ya, bukan menurut selera kita. Amin. Ya, kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Ya. menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Diberikan kepada kita masing-masing. Amin. Berarti tanpa terkecuali. Semua kita diberikan kasih karunia atau kemampuan potensi masing. Ya, dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukan menurut selera kita, tetapi menurut pemberian Kristus. Terus. Itulah sebabnya kata Nas, Ya. tatkala ia naik ke tempat tinggi, Terus. ia membawa tawanan-tawanan, Ya, terus. ia memberikan pemberian-pemberian kepada Nah, setelah Yesus mati bangkit, lalu ia naik ke tempat tinggi. Ia naik ke surga, lalu mencurahkan Roh Kudus. Ketika ia memberikan Roh Kudus kepada kita orang percaya, maka ia juga memberikan kepada kita manusia ini pemberian-pemberian atau anugerah atau karunia masing-masing. Ya, sesuai dengan pemberian Kristus. Sekali lagi, bukan menurut selera kita, tetapi menurut pemberian Kristus. Ya, Tuhan memberikan kepada saya karunia menurut ukuran pemberiannya. Dan saudara tidak akan pernah bisa sama seperti saya sampai kapanpun itu. Sebaliknya, saya pun tidak akan pernah bisa sama seperti saudara. Tidak akan pernah, karena kita diberi karunia masing-masing. Mungkin karunianya sama-sama penyanyi, tetapi ada perbedaannya. Nah, ada mungkin penyanyi suaranya tinggi, ya, tetapi nggak lembut. Ada mungkin orang suaranya tidak terlalu tinggi, tapi halus, seperti emas 24 karat. Ya, maka sering dikatakan suara emas. Ya, nggak tahu yang mana suara emas, suara perak, suara tembaga, suara besi tua, saya nggak tahu membedakannya itu. Ya, nah, hanya saya mendengar saja, ada katanya suara emas, ada suara perak. Ya, nah, yang mana suara besi tua pun saya nggak tahu. Ya, jadi sama-sama penyanyi tapi beda. Tuhan memberikan karunia masing. Dan saya tidak bisa mengambil karunia saudara, tidak. Saudara pun tidak bisa mengambil karunia saya. Saudara pun tidak bisa mengikut-ikut karunia saya, tidak bisa. Ya, saudara mungkin berpikir, hebat juga ya kalau jadi pengkhotbah seperti Pak Gembala. Ya, sehingga saudara ingin ya seperti saya, tidak bisa. Saudara sudah punya karunia masing-masing. Hanya perlu dipahami, dimengerti apa karunia kita. Haleluya. Ya, itu yang perlu. Ya, jangan karena kita tertarik dengan seseorang, karunia seseorang, lalu kita ingin. Tidak bisa. Ya. Ketika Goliat datang menentang Israel, pada waktu itu yang menjadi raja itu adalah Saul. Maka tidak ada yang berani. Lalu Daud berkata, ya, ini orang yang tidak bersunat, ini menghina Tuhan. Aku akan maju melawannya. Ketika Daud hendak maju melawannya, datang Saul, diambilnya bajunya, baju perang. Dikenakannya kepada Daud, dipakaikannya kepada Daud. Daud pakai, termasuk dengan pedangnya. Sudah dipakainya. Tapi Daud tidak bisa berjalan.
Ya, bisa dipakainya, muat. Ya, tetapi Daud tidak bisa berjalan. Akhirnya dilepas. Dia tampil dengan apa adanya, dengan sesuai dengan pemberian Tuhan. Ya, hanya dengan tongkat dan alih-alih dia maju menghadapi Goliat. Kita boleh ikut-ikut karunia orang lain, tetapi kita tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa bergerak, tidak akan bisa melangkah maju. Saudara boleh seperti saya, ikut-ikut saya, boleh, tetapi saudara tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara hanya bisa berkembang kalau saudara menyadari karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saudara kembangkan karunia itu. Amin. Iya. Maka kita mencatat, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Ya, jangan memakai jubah yang lain, jangan memakai baju orang lain, jangan memakai karunia orang lain, tapi pakailah karunia kita masing-masing. Amin. Dalam 1 Samuel 17, ya, bagaimana Saul, ya, mengenakan baju perangnya kepada Daud. Daud tidak bisa melangkah. Coba. Ayat 38. Ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Terus. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Iya, terus. Dan dikenakannya baju jirah kepala. Iya, 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Iya. Kemudian dia berhenti berjalan. Iya. Sebab belum pernah dicobanya. Terus. Maka berkatalah Daud kepada Saul, Iya. aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Terus. Sebab belum pernah aku mencobanya. Terus. Kemudian dia menanggalkannya. Iya. Lalu Daud menanggalkan. Memang sudah dipakai, tapi Daud gak bisa bergerak, gak bisa melangkah maju. Karena itu bukan bajunya. Ya, kita punya baju pelayanan yang Tuhan beri. Itu yang harus kita pakai, kita kenakan untuk melayani. Tuhan memberikan kepada kita karunia masing-masing. Itu yang harus kita pakai dalam pelayanan. Ya, ketika kita memakai baju orang lain, karunia orang lain, sama seperti Daud ini, ia tidak bisa bergerak maju. Ya, maka pakailah karunia masing-masing. Haleluya. Ya, jangan karena kita simpati, karena kita merasa enak, tertarik dengan karunia orang lain, sehingga kita ingin. Tidak. Ya, jangan katakan, oh ternyata enak juga jadi gembala ini. Ya, kalau bertemu dengan jemaat panggil, Pak G, ya, saudaraku nggak enak jadi gembala. Ya, nggak enak. Tapi kalaupun Tuhan percayakan jadi gembala, puji Tuhan. Ya, nggak enak. Nah, kalau ada yang Tuhan percayakan jadi penginjil, pemenang jiwa, jadilah pemenang jiwa. Kalau ada yang Tuhan percayakan jadi pendoa, jadilah pendoa syafaat. Itu karunia. Ya, kan nggak semua orang bisa jadi pendoa. Ya toh? Ya, bisa mendoakan pelayanan, bisa mendoakan gembala, bisa mendoakan jemaat-jemaat, ya, bisa mendoakan bangsa dan negeri, kota, bisa mendoakan orang lain, ya, mendoakan anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, mendoakan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, bisa didoakan setiap hari didoakan dengan beban. Itu karunia. Ya, itu karunia. Maka kalau saudara punya karunia untuk berdoa, ya jadilah pendoa yang benar. Ya, karena tidak semua orang jadi pendoa. Ada yang Tuhan tetapkan jadi pendoa. Ya, kadang-kala kita mendoakan diri kita sendiri pun kita lupa. Tapi kalau Tuhan berikan karunia sebagai pendoa, ya jadi pendoa. Ya, kalau Tuhan berikan karunia sebagai pengusaha, ya jadilah pengusaha yang benar. Pengusaha yang mendukung pelayanan.
Haleluya. Kita nggak ada koro pengusaha itu. Kalau Tuhan tetapkan kita menjadi Peter yang benar. Orang nggak ada yang mau jadi pengusaha. Ya, kalau ditetapkan jadi welder, ya welder yang benar. Tapi pakai untuk pelayanan. Ya, kalau nanti perlu untuk pelayanan, dia jadi. Ya, seorang pelayan yang benar dalam pelayanan itu. Namun yang tidak boleh kita lalaikan adalah hubungan dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan didasari dengan kasih. Ya, sekali lagi nggak semua jadi pengkhotbah, nggak semua jadi pemain musik, jadi penyanyi, enggak. Ya, Tuhan juga bisa pakai kita menjadi pengusaha untuk mendukung pelayanan, menopang pelayanan, menyokong pelayanan. Ya, bisa. Tetapi yang tidak boleh kita lalaikan adalah persekutuan hubungan dengan Tuhan yang didasari dengan kasih, cinta itu. Ya, saudara mungkin berkata, aku tidak ada kemampuan berkhotbah, aku nggak tertarik bernyanyi, ya, apalagi bermain musik, ribet. Ya udah aku jadi pengusaha saja. Kalau memang Tuhan tetapkan di situ, silakan. Ya, tapi hubungan dengan Tuhan itu tetap dijaga, dipelihara. Haleluya. Kita punya karunia masing-masing sesuai dengan pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi. Ya, bukan menurut selera kita, tidak. Ya, tetapi Tuhan karuniakan. Ya, kalau Tuhan yang mengaruniakannya, berarti yang punya adalah Tuhan. Ya, yang punya adalah Tuhan. Lalu kita ini apa? Kita ini sebagai pengurus, sebagai pengerja, sebagai hamba. Maka tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11, kita itu dikatakan sebagai pengurus kasih karunia yang baik. Iya, perhatikan dari ayat 10 saya ulang. Iya, dari ayat 10 saya ulang. Iya. Layanilah seorang akan yang lain, Iya. sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, Iya. sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini garis bawah, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap. Jadi poin yang pertama, karunia itu adalah pemberian Tuhan yang kita terima. Tiap-tiap orang masing-masing menurut pemberian Kristus. Jelas ya? Kemampuan itu berasal dari Tuhan, atau karunia itu bersumber dari Tuhan. Lalu yang kedua, perhatikan, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi kita bukan pemilik, tetapi kita pengurus. Pemiliknya siapa? Tuhan. Pelayanan ini bukan milik pribadi. Pelayanan ini bukan milik pribadi saya, bukan milik pribadi keluarga saya. Pelayanan ini bukan milik saudara, tetapi pelayanan ini adalah milik Kristus. Saya dan saudara adalah pengurus yang dipercayakan, dan suatu waktu Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Kita ini sama-sama pengurus. Iya. Maka tentu sama seperti dalam satu organisasi, ada kepengurusan, ada seperti ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, bagian-bagian yang lain yang membidangi bidang-bidang yang lain, ada bagian-bagiannya. Ya, namun ya saudaraku, di bidang manapun kita dituntut pertanggungjawaban. Ya, atas kerja kita, atas kepercayaan yang diberi. Begitu toh?
Ya, jadi kita ini pengurus yang baik dari kasih karunia. Baru nanti ayatnya yang ke-11, ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi melayani itu harus dengan kekuatan Allah yang bersumber dari Allah. Kalau saya terjemahkan, melayani itu harus dengan kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, bukan dengan kemampuan kita. Jangan melayani dengan kemampuan tenaga kita, jangan melayani dengan kemampuan uang kita, materi kita, jangan melayani dengan kemampuan pengalaman dan pengertian kita, tetapi layanilah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Baru poin yang keempat nanti, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Yang terakhir nanti yang keempat itu adalah ya, melayani itu harus memberikan kemuliaan bagi Allah, bukan kemuliaan bagi diri kita. Ya, bukan menarik kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Bukan membesarkan diri kita, bukan membesarkan nama baik kita, tetapi membesarkan Allah. Ya. Ini saudaraku. Jadi dalam ayat yang ke-10 kita melihat 2 poin. Dalam ayat 11 juga kita melihat 2 poin. Dalam ayat 10 dikatakan karunia itu semua bersumber dari Allah. Dan kita sudah memperoleh karunia masing-masing menurut pemberian Kristus melalui Roh Kudus. Ya, melalui Roh Kudus. Maka kenali, pahami karunia yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Amin. Ya, yang kedua yang saya kutip, bahwasanya kita ini bukan pemilik, tetapi kita ini pengurus. Ya, pengurus. Ya. Saudara yang terkasih, yang namanya pengurus atau seorang hamba, seorang pelayan itu, ya, ia tidak akan merasa berjasa dengan apa yang telah dilakukannya. Karena ia sebagai pengurus. Iya. Oleh sebab itu di dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-17, ya, seorang hamba yang melakukan tugasnya setelah dari ladang dia kembali. Ya. Dia kembali ke rumah, ya. Dia tidak langsung makan, tidak. Tetapi tuannya akan berkata, sediakan dulu makanku. Layani aku, ya, baru engkau boleh makan. Ya, ini saudaraku. Dan hamba itu tidak boleh bersungut-sungut. Dan dia akan berkata, aku hanya hamba yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Mari sebentar kita lihat dari ayat 7 dimulai. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak betina, Ya. akan berkata kepada hamba itu, setelah dia pulang dari ladang, mari serta makan. Ya. Jadi kalau hamba itu sudah pulang dari ladang, membajak ladang atau menggembalakan ternaknya, lalu dia pulang ke rumah, lalu tuannya berkata, hai hambaku, mari makan. Tidak. Ya, tapi apa yang dilakukannya terus? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Terus? sediakanlah makananku, Ya, terus? ikatlah pinggamu, Ya. dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, Terus? dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya. Ini setelah pulang dari ladang, melayani. Ya, baru pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah tidak langsung tidur dan tidak langsung makan. Ya, tetapi dia harus melayani tuannya. Amin. Amin. Haleluya. Maka sesibuk-sibuknya kita melayani di luar, setelah kita pulang, maka layanilah Tuhan
melalui syukur dan penyembahan. Ya. Bisa ditangkap? Ya. Seringkali kita sudah lelah melayani, ya sudah melayani kemana-mana, pulang ke rumah langsung istirahat, ya makan langsung tidur. Ya, layani dulu Tuhanmu melalui pujian, syukur, penyembahan. Ya, ini yang seringkali dilalaikan. Tetapi kenapa dilalaikan? Karena melayani bukan dengan cinta. Kalau kita melayani dengan cinta, kasih itu yang mendorong kita untuk melayani. Kita menyadari, kita melayani yang kita layani Tuhan. Kita melayani kemampuan melayani karena Tuhan. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Maka setelah pulang dari ladang pelayanan, setelah menyelesaikan tugas-tugas pelayanan, masih harus melayani Dia. Layani Tuhan melalui pujian kita, penyembahan kita, supaya kita nanti bisa menikmati berkat-berkat kita yang Tuhan beri. Coba terus. Adakah Dia berterima kasih kepada hamba itu? Ya. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya, apakah Tuhan berterima kasih kepada kita? Karena kita sudah melayani. Sebagai pengurus, kita tidak akan menuntut ya kepada Tuhan. Sebagai pengurus. Karena kita menyadari kita ini pengurus, bukan pemilik. Ya. Tapi kita ini pengurus. Sebagai pengurus apa yang dikatakannya? Terus ayat 10. Demikian jugalah kamu. Terus. Kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya. Hendaklah kamu berkata, Ya. kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Demikian juga kamu. Setelah kamu melakukan tugas-tugas pelayananmu, maka kamu pun harus berkata bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang tidak kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka seorang hamba, seorang pengurus tidak akan pernah merasa berjasa. Apapun yang dilakukannya, sehebat apapun pelayanannya, tidak akan pernah merasa berjasa. Dan yang kedua, tidak akan pernah menuntut hormat. Hamba ini tidak berkata, aku baru pulang dari ladang. Ya, mana bentuk penghormatanmu? Kenapa sampai di rumah masih mempersiapkan makanan untuk Tuhan? Seorang pengurus tidak akan pernah menuntut hormat. Ya, dan seorang pengurus tidak menuntut, tidak mengharapkan ya, upah jasmani, tidak. Bukan berarti kita yang melayani tidak ada upahnya. Upah kita besar di surga. Amin. Ya, tidak akan menuntut upah jasmani. Tidak mengharapkan upah jasmani. Kalau kita melayani dengan mengharapkan upah jasmani, kita bukan seorang pengurus yang baik. Bukan seorang hamba yang baik. Ya, seorang pengurus juga tidak merasa lebih dari yang lain, tidak. Tidak merasa lebih dari pengurus-pengurus yang lain, tidak. Dan di dunia ini saja, suatu organisasi tidak akan maju, tidak akan berkembang kalau hanya ada ketua. Ya, aku ketua organisasi ini. Ia merasa lebih hebat dari semua. Ya. Organisasi itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa maju karena ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang yang lain. Dan semua itu harus bekerja sehingga organisasi itu bisa bertumbuh, berkembang. Ya. Tetapi kalau dia hanya mengatakan aku ketua, ya, walaupun yang lain ini tidak ada, tidak bekerja,
tidak soal, saudaraku, itu tidak akan berkembang, tidak akan maju. Ya, tidak akan maju. Ya. Tapi semua itu adalah sama. Ya saya pun, saudaraku, ada dalam organisasi-organisasi ada. Ya, bahkan kalau di PSF ya saya juga sebagai ketua. Ya, di organisasi-organisasi lain seperti organisasi gereja, ya di Batam ini, ya saya ada di bidang-bidang yang lain. Ya, saudaraku, ada di beberapa organisasi saya sebagai penasehat. Ya, tetapi saudaraku, ya bukan menunjukkan kita lebih dari yang lain, tidak. Tidak. Ya. Kalaupun di dunia ini berlaku seperti itu, di sebagian, tetapi Alkitab tidak. Ya, sekali lagi, Alkitab tidak. Ukuran kelayakan kita menurut Alkitab itu kekudusan. Itu toh? Ya, dalam kitab 2 Timotius kan, ukuran kelayakan itu adalah kekudusan. Dalam 2 Timotius pasal 2 dari ayat 20 sampai kepada ayat 21. Dalam satu rumah terdapat beberapa macam perabotan. Ada dari emas dan perak. Ada juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang kedua dipakai untuk maksud yang biasa. Ya. Nah, kalau kita menyucikan diri kita, ya, kalau kita menyucikan diri kita, ya, dari hal-hal yang mencemarkan, ya, maka kita dipakai untuk maksud yang mulia. Ya, jadi dari dua ayat ini, ya, kita menarik satu pelajaran bahwasanya ukuran kelayakan untuk dipakai, dipergunakan oleh Tuhan sebagai hamba, sebagai pengurus itu adalah kekudusan. Itu ukuran. Ya, jadi kita dipakai, kita merasa lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain karena kita sebagai pemimpin, sebagai ketua, tidak. Ya. Tapi ukuran pemakaian Tuhan, kelayakan kita dipakai oleh Tuhan itu adalah kekudusan. Semakin kita menguduskan diri, semakin layak kita dipakai, dipergunakan oleh Tuhan. Bahkan dipakai untuk hal-hal yang mulia. Itu ukuran kelayakan untuk dipakai. Sedangkan ukuran untuk kedudukan, ya, untuk kedudukan itu adalah kerendahan hati. Ya, semakin kita merendahkan hati, kedudukan kita di hadapan Tuhan itu semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Itu kan Injil Lukas pasal 22 ya. Ya, coba sebentar Injil Lukas 22 ayat 26 itu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu tidaklah demikian. Ya. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, Ya. dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, ini. Ya. Jadi kalau mau sebagai pemimpin, kalau kita mau sebagai pemimpin, ya kita harus seperti seorang pelayan. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita harus rajin melayani. Jangan mau jadi pemimpin ya, tapi malas melayani. Ya, ukuran kedudukan kita makin tinggi, ya saudaraku, Tuhan pakai sebagai pemimpin kalau kita makin rendah hati, makin rajin melayani. Ya, coba bahasa sehari-hari dulu. Dipersiapkan dulu terjemahan sebentar. Demikian dalam kitab Terjemahan sehari-hari saja. Ya, Lukas 22 ayat 26. demikian. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Ya. Sebaliknya orang yang terbesar di antaramu Ya. harus menjadi seperti yang terkecil. Terus. Dan pemimpin
haruskah menjadi seperti pelayan. Ya, jadi orang yang terbesar harus mau seperti yang terkecil. Ya, walaupun badannya besar harus mau menjadi kecil. Ini kan bicara tentang kerendahan hati. Ya, dan kalau mau menjadi seorang pemimpin haruslah menjadi seperti seorang pelayan. Ya, menjadi seorang pemimpin bukan menjadi seorang bos. Ya, saudaraku, ya suka menyuruh, suka mengatur, tidak. Tidak. Ya. Maka saya dari dulu pun sangat-sangat berat kalau menyuruh. Ya, saudaraku. Ya. Sifat seorang pemimpin bukan menyuruh, mengatur, tidak. Ya, tetapi melayani, memberi teladan supaya yang lain mengikuti. Atau terjemahan firman Allah yang hidup kita lihat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Tetapi di antara kalian, Terus, orang yang paling banyak melayani, ya, dialah pemimpin kalian. ya, orang yang paling banyak melayani dialah pemimpin kalian. Ya, maka seorang pemimpin, orang yang di hadapan Tuhan itu kedudukannya tinggi. Ya, bukan orang yang malas atau hanya mengatur, menyuruh, tidak. Ya, tetapi justru lebih banyak melayani, menghambakan diri. Ya. Maka kalau mau jadi besar, mau jadi pemimpin, jangan suka ngatur. Haleluya. Iya. Nah, ini saya ingatkan ya, baik juga kepada jemaat-jemaat, termasuk kepada yang sudah berkeluarga. Karena seringkali begini, ya saudaraku, ya mudah-mudahan hanya di pelayanan kita. Ya mudah-mudahan saja. Ya, kalau di pelayanan kita kadang-kala kan ya orang yang sudah berkeluarga seperti diberi satu penghormatan yang lebih dari yang lain, begitu toh? Ya biasa, oh itu kan sudah berkeluarga, sudah kaum bapak, ya sudah kaum ibu, kira-kira begitu. Jadi jangan karena kaum bapak, ya maka semua, ya saudaraku, harus seperti memberikan suatu penghormatan, ya yang jauh lebih tinggi. Orang-orang muda harus semua memberi hormat. Ya, lalu karena sudah kaum bapak, lalu kita sembarangan saja nyuruh, mengatur orang-orang muda. Sini ke orang muda. Bukan begitu. Tariangka sote orang muda ini. Ya. Justru kalau kita mau jadi pemimpin, mau jadi besar, ya, bukan seperti bos, bukan mengatur-ngatur, bukan menyuruh-nyuruh, tidak. Tetapi justru kita melayani. Kaum bapak nggak salah melayani orang muda, nggak salah. Itu tanda kerendahan hati. Ya, jangan karena kita sudah ibu-ibu, ya saudaraku, ya kita ngatur-ngatur saja. Apalagi orang-orang muda, bukan begitu. Songna hokom dodo ba. Sehingga nanti orang-orang muda ini setelah menikah balas. Ya, aku dulu sebelum menikah, Pak apa itu? Ya, nyuruh terus itu, bentar-bentar lagi nyuruhnya. Sekarang aku sudah menikah, walaupun baru 1 hari. Sudah kaum bapak. Lem, lap kami sini lem. Bukan begitu. Ukuran kebesaran kita itu hati yang mau menghamba. Ya, saudara besar bukan karena cara dudukmu, lalu diangkat kakinya. Ya, orang besar, kaum bapak bukan. Lah dua sepi angkat topakmu.
Bukan itu menunjukkan saudara orang besar. Ya. Hati kita yang mau menghamba itu. Kita menyadari kita ini pengurus. Kalau kita ini menyadari kita ini pengurus kan sibuk kan? Ya toh? Ya. Saya lihat kemarin panitia 17-an GBI UCM yang diadakan di pantai apa itu? Halo-halo. Ya, saya lihat pengurus sibuk. Ya, pontang-panting lagi sebentar datang gerimis, lompat sana. Ya, anak-anak lari ke sana. Kumpul, sibuk. Ya. Anehnya nggak ada yang begini. Sudah kering kerongkokan pengurus panitia, nggak ada. Pak, minum dulu. Nggak ada yang ngasih minum. Ada begitu kemarin? Panitia ada? Ngasih doroha. Ya. Jadi melayani itu bukan hanya di sini, enggak. Ya, saya sering kali katakan kepada orang-orang di pastori, kalau ada tamu siapapun dia, bukan hanya hamba Tuhan, mungkin bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, tidak. Termasuk kalau jemaat pun datang, langsung kasih minum. Miliki hati seorang hamba. Kan gak sulit, kan ngasih air minum, air putih. Ya. Saya kalau di pastori itu selalu saya siapkan itu air minum yang gelas seperti ini. Beberapa kotak itu. Tujuan saya bukan hanya untuk ibadah seperti ini, tidak. Kalaupun ada tamu, ada jemaat, ada pengerja, ada penatua yang datang, mungkin ada hal-hal yang perlu, ya mungkin hanya 2 menit, 1 menit, nggak soal, kasih minum. Ya, itu mengajar kita untuk merendahkan hati. Kita menyadari kita ini pengurus, kita ini pelayan. Upahmu tidak akan hilang. Minggu yang lalu saya sampaikan dalam ibadah kedua di Kapling Mandiri kalau tidak salah. Orang yang menghargai Nabi, dia tidak akan kehilangan upah Nabi. Orang yang menghormati hamba Tuhan, dia akan menerima berkat hamba Tuhan. Orang yang memberikan secangkir air sejuk kepada orang benar, dia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, maka jangan berat hati. Ya. Jangan kata satokin deh, cuma ngantar apanya itu. Ya. Entah ngantar apapun itu, apapun yang diantaranya itu, kan nggak salah. Bukan hanya di pastori, di mana saja. Mana tahu datang koordinator komsel saudara ke rumah saudara. Bu, hanya sekedar mengingatkan komsel kita seharusnya di rumah keluarga ini, ya tetapi kita alihkan ke sini karena keluarga itu masuk second. Ya, iya terima kasih Pak, minum dulu. Saudara tidak akan kehilangan upah. Haleluya. Iya. Ya. Maka di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang mau melayani dengan kerendahan hati, ini yang lebih besar. Ya, jadi bukan karena kita membesar-besarkan diri kita, membusungkan dada kita, ya saudaraku, yang mengangkat kaki kita menunjukkan kita ini orang besar, orang hebat. Tapi dalam ukuran Alkitab, kalau kita merendahkan hati. Ya. Jadi ada ukuran kelayakan kita dipakai Tuhan, ada ukuran. Ya, kita orang yang lebih tinggi, lebih besar dalam pandangan Tuhan. Alkitab memberikan penilaian begini. Ya. Tidak ada yang lebih kecil daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis dalam ukuran Tuhan adalah orang besar. Ya.
besar. Apa kata Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes pasal 3? Biarlah dia bertambah-tambah, aku makin kecil, makin berbuah. Ini kan bentuk kerendahan hatinya. Ya, biar Tuhan makin besar, aku makin kecil. Kita makin merendahkan hati. Kita semakin merendahkan hati. Tuhan yang semakin kita besarkan, Tuhan yang semakin kita muliakan. Tuhan mengangkat kita. Nah, kan dikatakan Yohanes Pembaptis itu orang besar. Ya, yang dilahirkan oleh seorang perempuan lebih besar dari kerajaan sorga. Itu menuju kepada Yohanes. Itu ukuran. Ya, ukuran kita diberkati Tuhan juga tentu ada. Ya, saudaraku, ukuran kita diberkati Tuhan itu adalah pengorbanan kita. Ya, semakin besar pengorbanan kita, semakin besar kita diberkati Tuhan. Ya, makin besar pengorbanan kita, makin besar kita diberkati Tuhan. Ya, ukuran yang kamu pakai, itu kan Lukas 6 akan diukurkan kepadamu. Ya, ukuran apa yang kamu beri, yang kamu korbankan, ya, maka itu yang diukurkan kepadamu. Ayat berapa itu? 38? 38. Ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Terus. Suatu takaran yang baik Ya. yang dipadatkan, Terus. yang digoncang dan yang tumpah keluar, Ya. akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Ya. Jadi ukuran yang kita pakai itu yang akan diukurkan berkat kita. Ya, berkat yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita beri. Makin besar pengorbanan kita, makin besar kita diberkati Tuhan. Makin besar pengorbanan kita, makin limpah kita diberkati Tuhan. Itu ukuran. Ya, jadi dari sini kita melihat, saudaraku, ya, apa ukuran dipakai Tuhan, apa ukuran kedudukan, ya, apa ukuran diberkati. Ya, tentu ada ukuran menurut Alkitab. Haleluya. Ya. Nah, hal yang ketiga, kalau kita melihat kembali kepada 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11 tadi, ya, bagian yang pertama, bagian A-nya, ya, bahwasanya melayani itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan yang bersumber dari Allah. Ya, Nabi Zakaria juga mengingatkan bahwasanya, ya, bukan dengan kuat dan keperkasaan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan. Kekuatan kuasa Roh Kuduslah yang menolong, yang memampukan kita untuk melayani. Ya, tetapi tetap dalam rel kebenaran. Jangan bergeser dari kebenaran. Sekali lagi, saudaraku, jangan bergeser dari kebenaran. Tuhan, ya, yang telah memberikan kepada kita kemampuan, kesanggupan untuk melayani, ya, supaya kita juga tetap melayani di dalam kebenaran. Jangan bergeser. Ketika kita bergeser dari kebenaran, maka apa yang Tuhan percayakan itu akan Tuhan tarik kembali. Ya, saudara yang terkasih, satu contoh kalau kita melihat, ya, dalam kitab Tawarikh, ya, seorang raja Israel, ya, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 itu, ya, yang walaupun pada awalnya ia melakukan yang benar, yaitu Raja Uzia, ya, tetapi akhirnya dia bergeser dari kebenaran. Ya, maka Tuhan menarik apa yang Tuhan percayakan, sebab akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya merusak. Ya. 2 Tawarikh pasal 26
dari ayat 3 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Terus. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ya, saudara bayangkan. Ya, dia sudah menjadi raja. Dia sudah melayani rakyat itu, ya, bangsa itu ketika masih umur 16 tahun. Masa dini. Ya. Terus. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya. Terus. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ya. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Ya. Dan selama ia mencari Tuhan. Ya. Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi ketika ia mencari Tuhan, dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, ketika dia masih berada dalam kebenaran, ya, masih cinta Tuhan, masih mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya itu berhasil. Lalu kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayat 10, dia menang, bahkan dia diberkati sampai dia terkenal. Namanya dikenal, namanya termasuk, ya, ke segala penjuru. Itu dari ayat 8 sampai kepada ayat 10. Lalu dari ayatnya yang ke-11 ini sampai kepada ayat 15, ya saudaraku, dia memiliki peralatan-peralatan yang canggih. Tuhan memberkati kerajaannya sampai ia mampu memperlengkapi kerajaan itu dengan peralatan-peralatan yang canggih. Tapi persoalannya itu ayat 16. Ya, setelah dia berhasil mulai sombong. Bukan hanya sombong tetapi berubah setia. Ya, bukan hanya berubah setia tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya merusak. Itu ayat 16. Coba ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, Ya. ia menjadi tinggi hati, Ya. sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ya. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Terus. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bayangkan ini. Ya, setelah berhasil berubah setia. Mulai dari sombong, mulai berubah setia, bahkan melakukan hal-hal yang sifatnya merusak. Ya, atau dalam kurung bergeser dari kebenaran. Ya, bergeser dari kebenaran. Ketika dia mulai bergeser dari kebenaran, maka ayat selanjutnya 17, 18 sampai kepada ayat 21, Tuhan pukul dia dengan kusta sampai matinya. Dia diasingkan di suatu tempat sampai mati. Walaupun di awal ia cinta Tuhan, mencari Tuhan, maka hati yang mengasihi Tuhan harus tetap dipelihara dari awal sampai kepada akhirnya. Amin. Mungkin di awal kita sudah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan, tetapi jangan berhenti di tengah jalan. Jangan setelah Tuhan memberkati kita, kita menjadi sombong, ya, menjadi berubah setia, menjadi melakukan hal-hal yang sifatnya merusak, pemberontakan, ya saudaraku, ya bahkan juga melakukan kerusakan-kerusakan yang lain secara rohani, sehingga Tuhan menghukum. Tetapi biarlah hati kita tetap jaga, miliki hati yang mengasihi Tuhan, dan kasih yang terus meningkat seperti dalam hidup Agung. Ya saudaraku, dimulai dari kasih yang sifatnya ego, kasih yang bersyarat, sampai kepada kasih yang betul-betul dengan pengabdian. Kita tidak lagi mengharapkan sesuatu, tetapi kita selalu ingin memberi sesuatu. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.